Karena bisa gue bilang LPDP itu bukan proses semalam jadi, bukan hanya tentang hal administratif yang harus kita apply, tapi bisa gue bilang itu proses tentang lu siap atau enggak untuk lanjut kuliah, plus dengan bantuan dari LPDP. Semakin matang persiapan kalian, semakin pede juga kalian bisa expecting kalau beasiswa itu buat kalian. I can say that Glasgow is the Gotham City. Kayak Batman sebenarnya. Okay. Karena memang seserem itu. Nggak bisa disalahkan secara alamiah bahwa manusia ketika mendapatkan tempat yang nyaman untuk mereka, terus mereka nggak mau pulang, menurut gue itu haknya mereka. Kita kan nggak milih untuk bisa lahir di sini gitu. Ultimates masih di Ulti-Ulektivis bersama gue Bagas. Dan hari ini, gue pengen ngobrolin sebuah tema yang mendidik. Karena memang tentang pendidikan. Bagaimana seseorang ini bersekolah di luar negeri, lebih tepatnya di Skotlandia alias di Glasgow. Kita hadirkan saja langsung Kak Bima Dewanto. Tepuk tangan semuanya. By the way, Kak Bima, aku lupa briefing, ini kamera master, jadi ada aku dan Kak Bima. Ini kalau misalnya mau ngomong tentang Kak Bima, ada di sini. Siap. Jangan lihat ke sini, soalnya ini kamera saya. Alright. Jadi langsung aja tanpa basa-basi ya Kak Bima. Seperti yang aku sudah ngomong di awal, bahwa Kak Bima sudah mengemban pendidikan kurang lebih, tadi kita ngobrol awal, kurang lebih setahun lah ya. 1 tahun, betul. Di Skotlandia, alias di kota Glasgow ya. Glasgow. Nah, aku kali ini pengen ngobrol-ngobrol seputar hal itu aja sama Kak Bima. Oke. Gimana Kak Bima waktu itu? Mungkin sebelum ke pengalaman Kak Bima di sana di Skotlandia seperti apa? Aku pengen tahu kenapa Kak Bima berminat untuk mengambil LPDP ini dan pendidikannya emang basicnya apa sih pas kuliah ya terutama ya? Basicnya apa sih gitu loh? Dan kok berani ke luar negeri apalagi Scotland-nya? Gimana waktu itu awal-awal? Well, that's a good question actually, karena jujur awalnya bukan kayak keyakinan diri sendiri. Justru pada saat itu awal keputusan tuh diri sendiri tuh buta banget sebenarnya, kayak emang gue bisa ya, tahu kan kayak ada keraguan-keraguan seperti itu. Tapi dulu sebenarnya di S1 lumayan aktif, ikut lomba sana sini, ikut conference sana sini, sampai baik dosen maupun dekan waktu itu benar-benar encouraging kayak daftar LPDP aja nanti ya abis lulus gitu, coba kuliah di luar negeri lanjutin ke sana. Masih denial waktu itu, kayak masih bertanya-tanya sama diri sendiri, emang bisa ya kayak orang kayak gue dapat LPDP. Karena to be really honest, gue tidak lahir dan besar di lingkungan yang kuliah itu penting. Oh wow. Pola di masyarakat tempat gue tinggal itu, lo sekolah SD, SMP, SMA, lulus SMA, lo kerja, whatever it is, yang penting lo menghasilkan uang. Titik suksesnya dari mana? Titik suksesnya adalah ketika lo sudah punya motor baru. Sampai situ aja. Jadi untuk lanjut kuliah, not only S2 tapi S1 aja, itu udah something yang kayak magical banget untuk orang-orang. Bisa bayangin kayak gimana strugglingnya gue untuk, jangankan untuk coba daftar, tapi untuk meyakinkan diri aja gue masih belum bisa. Karena ya lagi-lagi, gue tidak lahir dan besar di lingkungan yang seperti itu. Tapi luckily gue punya banyak orang yang supportive. Yang tadi gue sebutin, ada dosen-dosen gue, ada teman-teman gue yang melihat ada potensi untuk gue bisa lanjut kuliah lagi, dan itu di luar negeri. Dari situ akhirnya mulai kayak mencoba meyakinkan diri dan mulai kayak nyari-nyari tahu potensi apa sih yang dilihat-lihat orang, kok gue nggak ngelihat di gue gitu. Dan itu prosesnya lumayan panjang untuk bisa meyakini diri sendiri. Kenapa harus di luar negeri? Itu ada di tahap research sebelum gue akhirnya apply LPDP, yaitu tahap research di mana beda ketika sama S1 ya. Kalau S1 kan kayak ada dulu tuh kayak SNMPTN, SBMPTN yang kayak udah di mana aja yang penting PTN gitu, yang penting negeri gitu. Tapi kalau untuk S2 ini nggak bisa kayak begitu. Benar-benar harus di riset kayak passion lo di mana, background lo tuh apa, lu mau belajar apa nantinya. Benar-benar harus research kayak apa nanti lu mau kerja jadi apa gitu. Jurusan yang lu ambil cocok nggak sama tujuan lo, cocok nggak sama goals lo, adanya di kampus yang mana. Waktu itu mau coba-coba di Aussie.
Oke. Jurusan yang gue ambil di Glasgow kan Media, Culture, and Society. Oke. Karena sebelumnya dulu gue kerja sebagai social media executive. Hai anak sosmed semua. Oh itu bekerja ya? Waktu itu bekerja. Itu anak sosmed tuh. Oh gitu. Waktu itu bekerja sebagai social media executive. Social media executive plus graphic designer pada saat itu. Apa desainer tuh, sorry? Graphic designer. Oh, graphic Jadi designer. gue sebenarnya kayak graphic designer for social media. Oke. Itu intinya. Dan gue suka banget untuk mengerjakan itu karena sebelum kerja juga di kuliah dulu apa-apa yang berhubungan sama public relation, apa-apa yang berhubungan sama desain pasti larinya ke gue. Intinya kayak gitu. Dari situ udah mulai tahu kayak passionnya di mana. Oh ternyata iya passionnya ini ya publication, visual and everything. Jadi akhirnya cari-cari kampus yang memang bisa mempelajari hal-hal itu, yaitu both social media and visual and of course the environment of the social media itself. Makanya waktu itu ambil jurusannya Media, Culture, and Society karena waktu itu belajarnya tentang gimana sih environment di digital media itu interact each others. Karena kan beda-beda orang yang ada di Facebook karakteristiknya gimana, yang ada di Instagram gimana, yang ada di Twitter itu kayak gimana, itu beda-beda banget. And I was willing to learn about it like karena kayak bener-bener mau tahu dan emang kayak oh ternyata bisa ya dipelajari hal-hal yang kayak gitu. Di Aussie nggak dapet, kemudian akhirnya dapatnya di UK. Di UK. Which is ada beberapa kampus waktu itu. Daftarnya waktu itu ada di Glasgow, University of Glasgow, sama University of Glasgow, University of Leeds, and the University of Lancaster. Alhamdulillah tiga-tiganya keterima waktu itu. Tapi yang aku ambil yang Glasgow, karena emang itu pilihan prioritas dan pilihan pertama. Emang dari awal pengennya di Glasgow? Dari awal pengennya di Glasgow. Kenapa Glasgow? Jawaban gak seriusnya, karena Glasgow mirip Hogwarts. Because I'm a Potterhead, like 100%. Potterhead. Jawaban keduanya karena kurikulumnya jauh lebih masuk sama prospek karir ke depan. Which is jurusan Media, Culture, and Society-nya dia fokusnya ke digital media. Sementara kampus-kampus yang lain itu masih ke media-media tradisional seperti media cetak lah, dan media, intinya digital medianya itu kayak cuma sekian persen lah. Oh, berarti memang sudah riset dari awal bahwa Glasgow ini terlihat lebih panjang untuk karir dan segala macamnya. Correct. Sebelumnya, aku sebenarnya ada pertanyaan tentang awal-awal, karena tadi ada yang terlewat. Tapi tadi pertanyaan yang ini apakah terasa, apa ya sebutnya, longevity secara karirnya sekarang aman gak nih setelah dari Scotland? Aman Glasgow? banget, alhamdulillah banget sampai sekarang masih konsisten di digital marketing and social media stuff, things and sama masih aman banget di bidang visual. Karena saya working as a graphic designer. Masih graphic designer? Masih graphic designer. Oke. Seumur hidup kayaknya, nggak tahu. Tadi sebenarnya yang aku lupa adalah Kak Bima dulu tuh kuliah kan kita sempat ngobrol juga bahwa kuliahnya pernah di Indonesia. Mungkin boleh dikasih tahu ke Ultimates waktu itu kuliah di mana, jurusan apa, setelah lulus berapa tahun gitu-gitu. Kalau yang di Indonesia waktu itu jurusannya jangan kaget. Jangan kaget. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Jauh sekali dari graphic design and DKV things. Waktu itu di Universitas Negeri Jakarta di UNJ. Alhamdulillah selesainya 3,5 tahun. Tapi aku ngambil kelulusan di tahun keempat karena waktu itu lagi COVID. Jadi untuk koordinasi wisuda dan berkas-berkas kelulusan. Wisuda online. Wisuda online. Wisuda online. Maafin. Oh ya, oke. Aku alhamdulillah enggak soalnya. Oke, wisuda online. Iri. Alhamdulillah. Oke. Anyway, iya waktu itu kuliahnya jurusan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Cuma kalau dibilang nyambung atau enggak, based on my personal experience, itu nyambung banget. Makanya gue tidak merasa berkhianat sama jurusan gue, atau nggak merasa lompat, atau nggak merasa kayak pindah jurusan. Karena jurusan gue yang di Glasgow, Media, Culture, and Society, itu kan membahas tentang how we works on digital environment. Which is di sastra Indonesia, sayangnya waktu itu gue kurikulumnya masih tentang penulisan di media cetak. Sementara ketika lulus, gue dan sekitar 80 orang teman-teman lainnya, orang Indonesia? Itu betul. Amin yang di UNJ ya. Yang di UNJ. Itu lulusnya kerja jadi penulis di sosial media. Mereka harus ngerti SEO, mereka harus ngerti penulisan di digital, mereka harus ngerti penulisan di sosial media, and etc. Tapi kita nggak diajarin waktu itu. Kita cuma diajarin penulisan yang ada di media cetak gitu. Jadi gue ngerasa kayak, kalau memang ternyata tuntutan dari industri kita harus mengerti
writing on digital media, ya berarti bener dong jurusan yang gue ambil di Glasgow kemarin. And which is sampai sekarang itu masih berguna banget dan masih relatable banget antara jurusan sastra Indonesia yang kemarin gue jalani dan jurusan Media Culture and Society yang baru aja kemarin gue lulus di sana. Kan kalau misalnya ngomongin waktu itu pas di UNJ Kak Bima itu sastra Indonesia tapi masih di kopi cetak apa tuh sebutannya? Iya media cetak lah ya, media cetak maksudnya. Nggak tahu sekarang sih ya, apakah Indonesia sudah nyampai ke ini jadi berbobot banget ya. Ini jujur aku, ya maksudnya aku jadi penasaran juga gitu loh di Indonesia, apakah pendidikannya sudah ada sampai yang media digital udah ada atau belum? Itu aku juga nggak tahu sih. Kalau di Bami, Kak Bima? Kalau masuk ke kurikulum aku belum tahu ada atau enggak, tapi alhamdulillahnya sekarang udah banyak banget workshop and bootcamp yang kayak welcoming anak-anak. Kalau dia kan sastra Indonesia ya, jadi walaupun mereka lesnya nggak diajarin di kelas tentang penulisan di media digital, tapi udah banyak banget workshop and bootcamp yang open buat mereka kalau misalkan mereka mau belajar hal itu. Jadi kayak, sometimes COVID bring a positive impact untuk budaya belajar online, karena jadi banyak banget kelas yang bisa mereka ikutin. Oh iya, betul. Jadi lebih mudah juga ya untuk mengikuti kelas-kelas tersebut, karena ya kebanyakan online. Betul. Oke. Mungkin kita bisa kembali lagi ke Scotland nih, tentang LPDP dan semacam itu. Karena dari tadi kita masih di Indonesia nih. Betul. Kita terbang dulu ke Glasgow sekarang. Alright. Waktu itu gimana sih proses untuk seleksinya? Apakah Kak Bima memang harus intens itu belajarnya gitu loh? Ada ini tersendiri nggak sih, metode tersendiri untuk belajar? Mengenal mungkin dari basicnya dulu, dari Glasgow-nya seperti apa gitu-gitu. Waktu itu awal-awal gimana? Perjalanannya cukup panjang, kalau bisa gue bilang kayak hampir makan waktu 1 tahun sebelum akhirnya berangkat. 1 tahun sebelum akhirnya berangkat? Betul, karena bisa gue bilang LPDP itu bukan proses semalam jadi, bukan hanya tentang hal administratif yang harus kita apply, tapi bisa gue bilang itu proses tentang lu siap atau enggak untuk lanjut kuliah, plus dengan bantuan dari LPDP. Oke. Gitu. Intinya kan kayak lo kan dibiayai dari uang LPDP itu, walaupun sebenarnya uang LPDP yang memang asalnya dari pajak-pajak yang kita bayar ini. Cuma pertanyaannya adalah lo siap atau enggak untuk bertanggung jawab sama funding yang diserahkan ke lo itu. Caranya bisa tahu bertanggung jawab kayak gimana? Ya pertama yang tadi gue lakukan adalah mengenal potensi diri gue sendiri. Gue tuh maunya apa, gue maunya belajar apa, gue maunya kemana, nanti baliknya kontribusinya seperti apa, itu gue harus tahu. Semua yang gue pelajarin, itu mau gue kasih kemana untuk Indonesia, ibaratnya kayak gitu. Udah tahu diri lo, udah kenal sama diri lo, udah tahu tantangan apa yang yang akan lo temuin nanti, baru masuk ke proses administrasi. Tahap awal kan kayak tahap awal itu administrasi, right? Mulai dari kumpulin berkas-berkas kelulusan S1 kemarin, surat rekomendasi, esai kontribusi, sertifikat bahasa Inggris, yang itu tuh nggak bisa dalam waktu 1-2 minggu tuh jadi, tuh nggak bisa. Berkas-berkas itu benar-benar harus dicicil pelan-pelan gitu. Apalagi itu prosesnya makan waktu lama. Buat gue yang waktu itu English-nya pas-pasan untuk dapetin sertifikat bahasa Inggris, itu gue benar-benar harus belajar dulu 3 bulan sampai gue siap ikutin tes itu. Oke. Karena sertifikatnya lumayan mahal, kayak IELTS, TOEFL tuh kayak lumayan mahal. Jadi gue nggak mau kayak gue bayar terus gue harus ngulang tes karena skor gue nggak dapet. Pun dengan berkas-berkas lainnya, gue harus ngelobi profesor gue di UNJ untuk ngasih surat rekomendasi. Terus belum lagi untuk yang bikin esai kontribusi, itu risetnya panjang sekali. Karena dimulai dari yang tadi, dari diri gue tuh maunya ngapain, kenapa LPDP harus mendukung gue studi di sini, setelah studi gue mau ngapain, dan alasannya kenapa harus gue yang dapat beasiswanya. Nulis esai itu risetnya panjang sekali. Oke. Tapi I'm gonna have to stop you right there. Sure. Karena ada yang mau lewat dulu. Alright. Nggak apa-apa? Sure. Ya udah, kalau gitu Ultimation kemana-mana tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama Kak Bima Dewanto ya, seorang yang menempuh perjuangannya di Skotlandia untuk pendidikan yang apa tadi, Major Culture and Society ya? Media Culture and Society. Media Culture and Society.
Oke. Tadi terakhir kita ngomongin tentang ya itu ya, bagaimana seleksi dan segala macamnya, dan ternyata memang cukup rumit, bisa aku bilang rumit. Betul. Tapi waktu itu disusahin nggak? Maksudnya merasa kayak susah bener sih gitu? Malah enggak. Oh enggak? Anehnya semua pelajaran dari start sampai keterima itu mulus banget mulus, sampai gue bertanya-tanya kayak, mana nih, kok nggak ada jeglukannya? Gue jadi malah curiga, kayak gue takutnya kayak lembahnya malah di akhir, gue takutnya kayak gitu. Itu mulus banget, jujur, karena kalau gue evaluasi kenapa bisa semulus itu ya karena persiapan gue di awal-awal banget itu matang. Gue udah nyiapin ini, gue punya strategi yang matang, mau ngapain aja, di bulan apa mau ngapain, di bulan ini mau ngapain. Jadi ya setiap ada list yang gue masukin di situ, it was check one by one, karena iya bisa gue bilang persiapan gue matang. Waktu itu agak nekat. Biasa kan harusnya kan kita kalau mau punya goals harus ada plan A, plan B, plan C. Gue di situ cuma mau jadiin itu plan A, karena gue nggak mau punya plan B, plan C, dan plan lain, karena gue mau ngasih 100% ke situ. Biar nanti mindset gue kayak nggak ada plan B, jadi gue nggak bisa kemana-mana, pokoknya lu fokus sama plan ini. So, I was giving myself like 100% preparation on that. Biar kayak total aja semua. Oke, dan kebetulan semuanya lancar? Semuanya lancar dan one shot, alhamdulillah. One shot, ya maksudnya setelah persiapan matang juga dari Kak Bima sih ya. Jadi bagi yang mau LPDP dan semacamnya ya memang harus matang. Betul, seperti, betul sekali. Dalam paper dan segala macamnya juga ya? Iya, semuanya. Oke, nah terus akhirnya, kalau boleh tahu tadi 2000 berapa? 2000 masuknya ke Scotland-nya? Masuknya 2021. 2021 dan lulusnya? Lulusnya 2022. Oke, berarti memang cuma setahun ya? Yes. Nah itu pas dapet kabar nih kayak, oke, gue terpilih, perasaannya apa waktu itu? Kalau dibilang excited sudah pasti excited, dibilang senang sudah pasti senang. Cuma jujur banget nggak ada perasaan yang kayak, aduh nggak nyangka. Enggak, karena ya memang sudah dari awal persiapannya sudah matang, mindsetnya udah yang kayak gue pasti dapat gitu. Jadi ketika dapat ya kayak oke, alhamdulillah. Dan mindsetnya jadi kayak this is not the beginning, this is not the end, malah ini beginningnya. Ketika dapat justru malah kayak oke, tanggung jawab baru lagi dan harus dijalanin. Mungkin ada saran gimana biar caranya bisa pede seperti hal pendidikan seperti itu dari Kak Bima? Karena jarang loh, maksudnya nggak tahu ya, at least dari aku yang nggak pinter-pinter banget, mediocre lah aku di sekolah dulu atau di kampus mediocre gitu. Ada nggak gitu loh sarannya biar pede dan apa ya sebutannya, kayak gue pasti masuk nih aman. Oke. Tapi tanggung jawab gue ada nih. Betul. Gitu loh. Kalau dari pengalaman gue sih ya, semakin matang persiapan kalian, semakin pede juga kalian bisa expecting kalau beasiswa itu buat kalian. Semakin matang persiapannya, semakin semakin bulat keyakinannya, pasti confident tuh kayak secara nggak langsung ada aja sih di situ. Jadi nggak direncanakan. Itu memang natural adanya ya, dari diri sendiri gitu. Sulit sih sebenarnya. Sulit banget, tapi juga jangan overconfidence juga, karena biar bagaimanapun ekspektasi bisa membunuh kita sendiri. Iya, betul. Jadi diatur juga ekspektasinya. Cuma ya itu, mindsetnya adalah makin matang persiapan lo, kemungkinan lo untuk bisa lolos beasiswa itu makin besar. Oke. Nah, tapi kalau untuk di Glasgow itu sendiri kan yang kita tahu ya Eropa jatuhnya lah ya, maksudnya ya beda dong secara budaya, secara ya mungkin di budaya di University of Glasgow ya. Yes. Ya di kampusnya juga orang-orangnya beda. Tapi ada teman Indonesia juga di sana. Banyak. Oke. Apa sih gitu loh tantangan terbesar selama Kak Bima belajar di sana? Tinggal di sana. Di apa sih? Tinggal kayak di kosan atau apartemen? Namanya itu student accommodation gitu. Jadi kayak asrama mahasiswa. Oke. Berarti memang satu gedung isinya mahasiswa semua? Yes. Nah itu gimana sih maksudnya di lingkungan Glasgow itu seperti ini? Aku jatuhnya tanya pribadi karena belum pernah ke sana kan. Seperti apa sih lingkungan di sana? Ya kita ngomongin lingkungan umum lah gitu loh. Apakah orang-orangnya tertib? Apakah kotor atau bersih? Gimana sih di sana tuh? I can say that Glasgow is the Gotham City. Kayak Batman sebenarnya. Karena memang seserem itu. Tapi
gue jatuh cinta banget sebenarnya sama Glasgow karena sebagai orang yang tinggal di Jakarta yang bangun tidur lo sudah harus menghadapi hiruk pikuk ibu kota, nggak pernah diem, orang selalu sibuk, lalu lalang di mana-mana, lo nggak pernah dapat lewat, intinya padat banget kotanya. Terus ke Glasgow yang emang mostly penduduk lokalnya itu adalah orang-orang tua yang memang sedang retirement sebenarnya. Jadi gue punya slow living, gue di situ mulai belajar slow living yang emang slow living banget. Bangun tidur, masih sempet masak sarapan, even masak for lunch, masih sempet workout dulu, baru nanti ke kelas, dari kelas mampir library. Jadi nggak ada tuntutan untuk yang kayak, ayo abis ini ke sini, jangan lama-lama nanti kena macet di sini, segala macam. Nggak ada yang kayak gitu. And setiap hari kan masih jalan kaki ya, karena di sana emang pedestriannya enak banget untuk jalan kaki. Udara. Jadi betul. Yeah. Jadi kayak bisa gue bilang kemana-mana serba praktis. Tapi walaupun seperti yang tadi gue bilang seperti Gotham City, gue masih merasa amat sangat aman. Even though gue pulang jam 4 pagi, jam 3 pagi, itu gue jalan kaki sendiri tuh gue nggak ngerasa kayak harus waspada gitu. Jadi kayak bener-bener convenience itu. Nah, tadi bilangnya kayak Hogwarts. Terus sekarang gimana? Hogwarts itu kampus gue. Oh, kampusnya. Iya, lingkungan kota Glasgow-nya tuh Gotham. Oke. Jadi University of Glasgow secara bangunannya kurang lebih seperti Hogwarts gitu. Oh gitu, maksudnya aku kira Glasgow-nya. No. Glasgow-nya seperti Gotham City. Gotham. Oke. Tapi kalau dari kebiasaan-kebiasaan Kak Bima yang biasa ditinggal di Jakarta maksudnya gitu loh. Tadi udah di-mention juga sih, tapi cara mengadaptasinya gimana? Nah, sebenarnya aku pengen nanya sih maksudnya, karena kan orang-orang bilang bahwa kalau orang luar negeri itu bilangnya lebih tepat waktu gitu. Mereka semuanya satset dan maksudnya kalau orang Indonesia kan kadang kayak telat-telatan. Walaupun tadi agak kontra juga karena Kak Bima bilang bahwa di sana slow living, terutama Glasgow ya. Yes. Maksudnya slow living nih kayak gimana gitu? Mungkin dari orang-orang di sana lebih nyantai. Waktu itu gimana sih? Kalau ngomongin tepat waktu dan slow living, kenapa kita tetap bisa tepat waktu di sana, tapi masih tetap bisa slow living? Karena waktu kita tuh nggak habis untuk transporting. Permasalahan gua di sini ketika tinggal di Jakarta kan, kenapa kita nggak bisa slow living? Karena kita ngejar jam kereta, kita ngejar jam bus, kita ngejar macet, segala macam. Waktu kita tuh habis untuk commuting doang. Sementara di sana gue masih bisa berkegiatan di pagi hari, masih bisa domestically activity, masak lunch lah, masak sarapan, masih bisa workout dan segala macam. Karena gue nggak perlu worry nanti akan kena macet, gue nggak perlu worry nanti harus ngejar bis, ngejar kereta. Ada macet nggak sih? Macet mungkin di jam-jam tertentu, cuma nggak segila Jakarta, Sudirman dan sekitarnya gitu loh. Tapi kan kemana-mana gue masih bisa jalan kaki. Daripada kayak gue naik Uber atau kayak macet-macetan naik transportasi pribadi, mending gue jalan kaki. Jalan kaki itu bener-bener yang kayak gue bisa jalan kaki 1,5 jam. Bolak-balik tuh bisa banget. Berarti dari asrama ke kampus berapa kilo kira-kira? Itu kayak sekitar 40-50 menitan. Jauh sih, dan itu Kak Bima jalan kaki? Jalan kaki. Oke, jauh sih. Jauh. Walaupun ya secara lingkungan ya memang beda ya. Yes. Aku bandingin sama Jakarta sih. Susah. Gue kalau di sini jalan tuh maksimal 10 menit. 10 menit ya. Mungkin ya tadi aku bilang juga kebantu sama lingkungan di sana, kebantu sama udara di sana juga. Iya, betul. Gimana sih? Ini aku nanya lagi nih pribadi nih, gimana sih udara di sana? Apakah dingin? Apakah panas? Udara untuk semua orang di Glasgow, baik penduduk lokal maupun pendatang, itu adalah musuh utamanya. Why? Karena angin di Scotland itu liar sekali. Kayak bener-bener emang windy banget di sana, dan Scotland itu kan emang abu-abu ya. Jadi kayak lu mau musim apa di sana juga dia tetap mendung gitu. Tiap hari pasti windy, tiap hari pasti angin. Payung gue pasti sebulan sekali ganti. Sebulan sekali karena ganti? Rusak mulu, karena emang bener-bener payung gue tuh dilawan angin mulu. Hairspray gue tidak bekerja di sana. Bener-bener kayak gue hairdo dari pagi keluar jeder, rusak lagi rambut gue. Kayak ya udah untuk apalah hairsprayan ini. Angin tuh musuh utama di sana, cuma justru itu yang bikin enak untuk jalan. Jadi walaupun lu jalan kaki ngos-ngosan tapi lu sambil pakai jaket tebel, dengan adanya angin itu ya lu masih sanggup jalan 1,5 jam gitu, itu masih oke. Tapi anginnya angin dingin apa angin panas di situ? Angin dingin. Oh, angin dingin.
Ya cuma kan beku juga sih. Yes. Gitu loh. Oke, kita kembali lagi ke tentang budaya yang ada di Glasgow, Yeah. Scotland. Maksudnya kalau dari Kak Bima tuh ada nggak sih? Kan tadi bilang Kak Bima juga akhirnya beradaptasi. Tapi awal-awal ada nggak sih yang bikin kaget, culture shock dan semacamnya dari Kak Bima pas datang udah nyampe Scotland? Unexpectedly nggak ada. Nggak ada. Itu yang lagi-lagi bikin gue questioning myself kayak apa nih, mana culture shocknya mana? Yang kayak gitu-gitu, benar-benar kayak nyampe hari pertama, seminggu pertama kayak udah bener-bener jadi kayak warlock. Like no questions about ini harus begini nggak ya? Ini orang begini kok begini sih? Ini kan orang begini sih kayak gitu-gitu. Nggak ada culture shock sama sekali. Bener-bener nggak ada hal yang menakutkan yang bikin gue kayak harus beradaptasi lama. Itu tuh nggak ada. Mungkin karena Kak Bima juga udah riset kali ya? Maksudnya orang-orang di sana seperti apa? Mungkin iya. Dan kalau bisa dibilang gue tipikal orang yang emang nggak close minded. Jadi kalau misalnya ngeliat ada hal-hal aneh di sana, gue nggak pernah questioning hal itu. Kayak contoh kayak misalkan ada orang, let's say PDA misalnya. Oke. Gue bukan tipikal orang yang mempermasalahkan itu kayak, oh that's love, they can do it. Yang kayak gitu. Jadi nggak ada something yang bikin gue kaget or whatever. Oke. Ternyata sudah sudah aman berarti ya pas sudah nyampe sono ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang Scotland-nya, lingkungan Scotland. Nah, nanti mungkin kita bakal balik lagi ke tentang pendidikan yang Kak Bima amban di sana seperti apa. Tapi ada yang mau lihat lagi. Alright. Oke, kalau gitu Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis. Kita masih bahas tentang pendidikan, terutama LPDP Skotlandia bersama Kak Bima Dewanto. Terakhir tadi kita udah ngobrolin tentang budaya-budaya di sana, bagaimana cara beradaptasi, terutama Kak Bima di Glasgow. Nah, sekarang kita kembali lagi tentang ke pendidikan yang Kak Bima amban di sana. Aku pengen nanya tentang kan 2022 lulus ya kalau aku nggak salah inget ya. Betul. Berarti setelah lulus langsung balik ke Indonesia waktu itu? Langsung balik. Langsung balik? Iya. Dan belum kesana lagi? Belum. Sejauh ini belum? Belum. Bakal nggak? Mau. Liburan atau apa gitu? Iya, maybe. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Bima sendiri, kembali dari studi proyek atau studi sana maksudnya, ada nggak sih gitu loh yang sudah Kak Bima lakukan di Indonesia yang berhubungan sama studi itu? Mungkin ada proyek apa atau kontribusi apa ke ya di Indonesia sih. Oke. Tapi terserah misal ada proyek apa gitu dari Kak Bima yang pernah Kak Bima lakukan belakangan ini. Kalau kontribusi, kalau kita ngomongin kontribusi sepertinya kayak besar sekali. Betul. Ya. Kayak harus something yang kayak gegap gempita gitu. Iya. But for me personally, I work under the Impact Investing Company sekarang as a graphic designer under the marketing team. Dan untungnya kantor aku ini impact-nya adalah ke wanita-wanita yang ada di third world countries. Kayak misalkan Bangladesh, India, Indonesia, Vietnam. Indonesia kan termasuk. Jadi whatever I work there, baik itu secara visual maupun secara marketing, alhamdulillahnya sosialisasinya nyampe ke Indonesia. So I think that's the thing that I can consider as my contribution di sini di Indonesia. Itu kalau dari segi profesional. Tapi kalau dari segi personal, tahun lalu sempat ngadain pentas teater. Apa tuh? And I was the producer of it. Oke. Pentas teater waktu itu benar-benar aku lagi mau menggalakkan tentang kesehatan mental dan juga sex education. Oke. Jadi di situ pentasnya benar-benar tentang mau raising awareness ke orang-orang bahwa kesehatan mental itu penting, kemudian pelecehan seksual itu bisa terjadi baik ke perempuan maupun ke laki-laki, nggak memandang gender. Di situ benar naskahnya nulis bareng-bareng, bukan naskah orang. Kita pentas waktu itu dengan teman-teman teater yang waktu itu juga pernah pentas bareng, kemudian ada anggota baru juga yang datang. Itu judulnya apa kalau boleh tahu? Pentasnya judulnya Pillow Talk. Pillow Talk. Yes. Itu kapan tuh? Tahun lalu, baru ini kayaknya tepat 1 tahun bulan Mei tahun lalu. Oke. Yes. Di gedung apa? Waktu itu di Gedung Kesenian Miss Cici di Miss Jakarta Cici. Pusat. Ya.
kayak gitu. And I fund it by myself. Kayak semua keuangan itu dari aku yang mendanai kebetulan. Cuma tetap masih dengan kontribusi dari teman-teman yang bergabung. So I can say that those are the things that I can contribute to my country for now. Cuma nggak akan berhenti sampai di situ. Iya. Hidup dinamis dan masih akan terus kayak ngasih what's the best that I can give. Kalau sekarang berarti lagi bekerja sebagai graphic designer? Betul. Aku bisa lihat nggak sih, maksudnya ada nggak sih kayak gambar-gambar yang sudah Kak Bima bikin, itu ada di Instagram kah atau ada di Ada mana? di website kantor ada, di Instagram kantor ada. Aku nggak punya Instagram portfolio sendiri. Oh nggak punya? No. Oh, oke. Ya maksudnya nanti biar para Ultimates bisa lihat juga nanti ya. Sure. Itu yang Ultimates lihat tadi, itu bikinan Kak Bima ya. Emang waktu itu pernah bikin untuk apa aja sih kalau yang dari graphic designer itu? Banyak banget sebenarnya, mostly project graphic design aku tuh untuk art and literature events. Oke. Baik itu pentas teater, pentas seni, acara-acara kesastraan. Biasanya dulu tuh mostly itu projectnya di seputar itu. Makanya kayak modelan style graphic design itu mostly kayak movie poster dan kayak art and culture stuff and things. Oke. Tapi kalau sekarang lebih ke corporate design, but masih banyak banget project yang aku jalanin di pendidikan, baik itu di edutech maupun di pendidikan di lembaga pendidikan lain, baik itu dari kampus maupun dari startup pendidikan. Jadi emang benar-benar fokusnya graphic design for something that is impactful. Tidak pernah menerima orderan graphic design untuk kampanye. Nggak pernah mau. Oke. Tapi kalau untuk something kayak education, social and culture everything, I'm in. Oke, itu kan tadi kita akhirnya ngomongin tentang kerjaan sekarang yang lagi digelutkan sama Kak Bima kan. Nanti kembali ke LPDP, aku pengen nanya tentang pas di sana. Kan bilangnya banyak nih gitu loh teman-teman Kak Bima yang bareng-bareng di Glasgow juga. Ada nggak sih yang betah kayak, gue pengen di sini aja deh, pengen kerja di sini, pengen lanjut di sini, bahkan sampai sekarang. Atau mungkin ada Kak Bima punya teman yang bukan di Glasgow yang emang sekarang mereka berkarir di sana atau mungkin UK atau New Zealand atau Australia. Itu pendapat Kak Bima gimana ke orang-orang yang gue nggak mau pulang? Oke. Gitu loh. Menurut Kak Bima gimana? Nggak bisa disalahkan secara alamiah bahwa manusia ketika mendapatkan tempat yang nyaman untuk mereka, terus mereka nggak mau pulang, menurut gue itu haknya mereka. Kita kan nggak milih untuk bisa lahir di sini gitu. Tapi ketika kita mendapatkan tempat yang bisa kita anggap rumah, padahal itu bukan rumah kita, kenapa kita harus meninggalkan rumah itu? Ibaratnya kayak gitu. Kalau di sana kita bisa jadi diri kita sendiri, di sana kita bisa berkembang, di sana kita bisa bernapas dengan lega tanpa adanya interupsi dari orang-orang yang bilang kayak, kalau di sini kan kasusnya kenapa orang-orang tuh pada nggak betah di sini? Karena kan kasusnya kayak, ih perempuan umur segini belum nikah gini-gini, ih laki-laki nanti harus biayain istrinya gini-gini, and something noisy like that. Cuma regarding to that, bisa gue kelompokkan bahwa orang-orang seperti itu ada dua jenis. Yang pertama, orang yang tidak pulang memang karena berkontribusi di sana, tapi orang yang tidak pulang, dan yang kedua orang yang tidak pulang karena emang escaping. Jadi bisa gue bilang escaping ini menurut gue kayak less responsible. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sedang escaping bisa nggak usah kembali, nggak apa-apa. Yang penting bisa, kalau emang bisa kerja dari sana, it's okay. Yang penting kontribusinya nyampe ke sini. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang masih stay di sana dan masih bisa berkontribusi untuk di sini, menurut gue there's nothing wrong about it. Sekarang lu bisa kerja dari mana aja, yang penting impact-nya nyampe ke sini. Karena kan memang itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai penerima LPDP. For the example, kayak waktu itu salah satu penemunya AstraZeneca. Oh, oke. Dia kan nggak kerja di sini, tapi dia kerja dari luar, tapi impact-nya bisa sampai ke sini. Something like that. Dia kerja di mana waktu itu ya? Di UK. Oh, di UK. If I'm not mistaken. Terus ada juga temen gue yang masih stay di Belanda, tapi dia fokus ngurusin untuk kasus-kasus pelecehan seksual anak-anak yang ada di Indonesia. Tapi dari Belanda? Yes, betul. Wow. Even kayak masih banyak temen gue juga yang kerja di luar negeri, tapi impact-nya ke Indonesia nyampe dalam bentuk kayak di sektor renewable energy, water and sanitation, social, education, itu banyak banget. Jadi fisiknya nggak perlu di sini nggak apa-apa. Yang penting impact-nya nyampe ke sini. That is the thing that
sebagai bentuk responsibility kita terhadap negara kita sendiri setelah kita didenai oleh LPDP. Oh, oke, berarti memang ya sebenarnya juga bisa remote. Yes. Tadi yang aku dengar dari Kak Bima tentang yang ngurus apa tadi yang di Belanda? Gender violence. Iya, gender violence gitu. Oke, ada teman-teman Kak Bima juga yang seperti itu berarti ya? Banyak banget. Nah, tapi kalau dari Kak Bimanya sendiri, waktu itu pas penghujung acara di Scotland, mikir nggak sih, sempat kepikiran kayak, di sini enak juga ya, pengen stay deh. Tapi mungkin keluarga di rumah, teman-teman di rumah gitu kan. Kalau Kak Bima waktu itu gimana? Kalau dibilang mau stay, it wasn't only me actually. Kayak hampir 98% orang yang kuliah di sana maunya stay dan gak mau pulang gitu. Even termasuk gue. Butuh waktu maybe kayak 1-2 tahun untuk gue dan orang-orang yang sudah pulang ke sini untuk menyembuhkan dirinya. Karena mereka nggak feel belonging here. Kayak jiwa mereka dan jiwa gue tuh masih di sana. Kita tuh masih berpikiran untuk kayak, aduh kapan ya bisa balik, aduh mau kesana lagi, aduh di sini tuh nggak enak, I doesn't feel like home, bla 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 and everything. Itu butuh waktu penyembuhannya. Ada yang cuma 2 minggu, ada yang 1-2 tahun, even ada yang sampai sekarang tuh masih belum bisa move on. Kayak gitu. Cuma yang tadi gue bilang, secara alamiah memang ya naturalnya manusia ketika mendapatkan tempat yang nyaman untuk mereka, di mana mereka bisa bernapas dengan lega dan hidup dengan gembira, ya ketika mereka pulang ke tempat yang membuat mereka nggak feel belonging, itu disaster juga untuk mereka kan. Cuma kalau gue kenapa alasan yang waktu itu langsung pulang, itu adalah janji gue ke nyokap sebenarnya. Oke. Bisa gue bilang nyokap itu adalah satu-satunya orang yang tidak mengizinkan aku kuliah di luar negeri. Oh gitu. Karena kayak ngapain nanti kamu jauh dari mama, nanti kamu di sana gimana bla bla segala macam, intinya kayak gitu. Tapi setelah gue rayu-rayu dan setelah gue presentasi gini akhirnya dia diizinkan dengan syarat ya udah abis lulus langsung pulang. Jadi waktu itu gue memenuhi janji nyokap untuk setelah selesai disertasi gue langsung balik ke sini. Cuma ya alhamdulillah namanya doa nyokap ya, pulang gue tidak dikasih waktu gap yang lama untuk nyari kerja. Sebelum pulang gue udah diterima di salah satu perusahaan dan gue nggak perlu yang kayak nunggu kapan nih gue jadi jobless and everything yang kayak gitu. Oh berarti pas sebelum pulang juga itu sudah nyari-nyari kerja untuk di Indonesia sambil ya? Iya. Oh oke. Itu aku mau nanya dong, kalau maksudnya kan 2022 pulang kan dan langsung kerja di Indonesia. Mungkin pertanyaan pertamanya, emang nggak capek ya? Maksudnya nggak mau kayak istirahat dulu berapa bulan gitu loh? Enggak. Emang workaholic ya berarti ya? Bukan workaholic sih. Gue nggak kebayang ketika gue pulang ke rumah, terus gue harus ngendep di kamar kayak sekitar 2-3 bulan. Gue nggak ngebayangin kayak diri gue akan menjadi apa gitu. Sementara di Glasgow gue sudah terlanjur menjadi orang yang produktif, yang benar-benar kayak ayo harus bergerak gitu. Kalau di kamar gue sakit kayaknya. Dan sampai sekarang masih mau gerak terus, maksudnya mengerjakan sesuatu, atau menulis sesuatu, betul, atau menggambar sesuatu, maksudnya bikin sesuatu gitu. Betul. Intinya emang harus bikin something yang make me feel productive aja sih. Oke, memang sih harus jadi produktif. Even dulu gue tuh sempat mikir yang kayak, oke, abis lulus dari sini, gue pulang ke Indo. Kalau emang nanti gue nggak dapet kerjaan, gue mau sambil nge-grab, gue mau beli motor second, gue mau nge-grab. Oke, ojol. Saking gue kayak nggak mau kayak jobless, diem di kamar. Yes. Cuma ya alhamdulillahnya dapat kerjaan sebelum pulang waktu itu. Oke, Kak Bima. Ini ada yang mau lewat lagi. Yes. Tapi sebelum itu kan tuh ada buku tuh. Nanti kita bahas itu kali ya tentang buku itu ya. Boleh. Buku apa sih itu nanti? Oke. Kalau gitu Ultimates jangan kemana-mana, tetap di Ulti, Ulik Tipis. Ultimates, masih di Ulti, Ulik Tipis. Kita masih ngobrolin pendidikan di Skotlandia, Budi di Skotlandia, dan Kak Bima Dewanto. Sebagai alumni LPDP jatuhnya ya. Yeah. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang bagaimana cara Kak Bima belajar di sana. Mungkin mulai dari kayak niatnya seperti apa, research-nya selama apa lebih tepatnya ya. Gitu loh, selama apa, dan akhirnya pas nyampe sana, nggak ada masalah. Betul. Aman banget nih gitu loh. Nah, itu di sebelah kanan ya Kak Bima ada 2 buah buku yang sudah ditaruh ya dari tadi ya. Dia anteng di situ, belum kita omongin. Yang berjudul Glasgow dan Memori Laki-Laki Biasa. Glasgow dan Memori Laki-Laki Biasa, di bawahnya Bima Dewanto. Nah,
Ini buku Kak Bima. Betul. Isinya apa sih? Kalau boleh tahu. Oke. Ini novel yang Novel. aku tulis belum ada 1 tahun setelah pulang ke Indonesia. Kayaknya di bulan ke-4 atau ke-5 aku nulis, kemudian rilis di tahun berikutnya. Jadi, ini adalah hasil tulisan dari hasil observasi, melihat dengan mata, merasakan dengan perasaan, meraba dengan semua indera, dan semuanya yang aku alami di sana, itu aku tulis di sini. Jadi, kan tadi aku sempat bilang bahwa susah sekali move on dengan dengan Glasgow. Iya. Nggak hanya untuk dengan- aku, tapi untuk teman-teman aku juga. Let's go. Betul. Dan emang aku hobinya nulis, dan kebetulan lulusan sastra Indonesia juga. Oh, Jadi, iya. mengutip kalimat dari salah satu dosen aku, Apa tuh? waktu terbaik untuk menulis itu adalah ketika jatuh cinta atau patah hati. Setuju. Pada saat itu, Setuju banget sih itu. Iya. pada saat itu kebetulan both jatuh cinta dan patah hati. Patah hatinya karena harus meninggalkan Glasgow, jatuh cintanya karena jatuh cinta sama Glasgow pada saat itu. Akhirnya memutuskan untuk kayak, oke, mumpung lagi ada perasaan campur aduk kayak gini, daripada nangis tiap malam, mendingan kita nulis kayak Lancar gitu. kan? Lancar banget, Lancar bener-bener yang kayak 4 bulan tuh nonstop nulis setiap malam. Karena kalau misalkan kita procrastinating, perasaannya, feeling berantakan itu kan jadinya jadi hilang ya lama-lama ya. Betul. Sebelum sembuh, ayo kita nulis mumpung lagi mental illness kayak gitu. Mentalnya kena nih, Ya, kita tulis aja. ayo kita Biar tulis, jadi karya kayak juga gitu. kan akhirnya. So basically this is a book about kayak perjalanan seorang laki-laki biasa yang ada di Glasgow, bagaimana dia mengenal dirinya dia, bagaimana akhirnya dia menemukan seseorang yang membuat dia jatuh cinta di sana, bagaimana dia belajar jatuh cinta, bagaimana dia belajar menerima siapa dia dan lain-lainnya. Cuma memang latarnya di Glasgow, karena yang tadi aku bilang ini berdasarkan dari observasi dan semua perasaan yang aku pernah alami di sana. Ini kan juga kalau dari covernya juga ada foto. Ini di Glasgow berarti kan. Betul. Di belakangnya juga ada. Ini dari Kak Bima sendiri yang foto. Yes, not only on the cover, tapi di dalam-dalamnya itu banyak ilustrasi, dan itu hasil fotografi aku sendiri. Oh, oke. Ini berarti isinya memang. Sebentar, kalau aku rangkum dari yang Kak Bima ngomong tadi, maksudnya ini kan kayaknya ditulisnya pas lagi dilema tuh ya, maksudnya kayak ingin meninggalkan tapi tidak ingin meninggalkan Glasgow. Berarti maksudnya isinya tuh bukan tentang, maksudnya isinya itu tentang perasaan Kak Bima yang ingin meninggalkan, maksudnya kan ini lumayan tebel loh maksudnya. Yes. Ceritanya apa aja sih? Mungkin yang part yang paling Kak Bima berkesan di buku ini tuh part yang mana sih gitu loh, penulis tentang apa waktu itu? Oke. Bukunya sih bukan tentang feeling gue ya, karena ini buku sastra, buku novel. Jadi gue menciptakan cerita dan dunia baru di buku ini Oke. dengan nama tokoh yang ada di pikiran gue dan segala macamnya. Cerita di dalamnya yang tadi tentang yang gue bilang tentang ada laki-laki yang pergi ke satu tempat baru dan dia tidak menyangka bahwa kehidupannya akan berubah di sana. Masih menyinggung tentang isu sosial yang ada di Indonesia, tentang ekspektasi orang-orang yang diberikan ke kita, kayak let's say sebagai laki-laki nanti kamu harus menikah umur segini, kamu harus nikahnya sama ini, terus nanti belum lagi kayak kamu lihat ayah kamu tuh public figure di daerah, jadi kamu harus nikah sama orang yang sepadan sama kamu, segala macam, intinya kayak gitu. Aku boleh nanya nggak, maksudnya Kak Bima bikin seorang karakter fiktif di sini, dan yang dia tinggal di Glasgow yang itu representasi dari Kak Bima. Bisa bilang gitu nggak? Not 100% actually. Iya, oke. Iya. Oke, berarti ini dijual kah? Betul. Bisa dibeli di mana aja nih? Bisa dibeli di e-commerce manapun, baik yang oranye maupun yang hijau. Oke. Atau kalau memang mau secara personal itu bisa langsung DM ke Instagram aku aja. Oh, aku kira di publish di kayak semacam offline store. Belum. So basically the unique thing about this book tuh, buku ini sebenarnya nggak aku tulis untuk dijual sebenarnya. Untuk diary kah? Untuk hadiah buat teman-teman aku yang pada saat itu di Glasgow itu kita berjuang bareng, baik yang di Glasgow maupun yang di Indonesia. Kadang kan kayak kita tinggal di sana jauh dari orang-orang yang kita sayang, tapi kita tetap mau curhatnya sama mereka-mereka ini. Teman-teman gue yang di Indo waktu itu masih berjasa banget, dan nama-namanya tuh ada di belakang buku ini. Ada di belakang buku ini? Betul. Ada di halaman terakhir. Iya, halaman terakhir. Jadi sebenarnya ini memang ditulis untuk, ya satu, untuk expressing what was inside my feeling. Yang kedua emang dicetak secara independen.
buat nanti dibagi-bagiin as a gift for those special people of mine. Oke, berarti jangan lupa dicek ya, Glasgow dan memori laki-laki biasa. Ini menarik sih maksudnya. Karena laki-laki biasa, tapi lumayan tebel sih ini. Jadi sebenarnya tidak biasa sebenarnya. Laki-lakinya gitu biasa, loh. ceritanya luar biasa. Nah, itu dia. Laki-laki biasa, ceritanya luar biasa. Jangan lupa dicek. Oke, nah Kak Bima, mungkin ini kita sudah menuju akhir lah ya dari sesi ulti ini. Ih, aku jarang loh se-mannerism ini. Tapi maksudnya Kak Bima, ada nggak sih maksudnya ada pesan untuk para murid-murid yang ingin juga melakukan LPDP seperti Kak Bima, entah dimanapun, ada di Jepang nggak sih? Ada, di semua negara ada. Oke, Yes. ini aku nanya aja, personal itu. Apa sih saran dari Kak Bima untuk biar bisa seperti Kak Bima basically, kayak mana nggak ada juglakannya gitu loh, kurang lebih seperti itu. Ada nggak sih bukan sini? Oke. Saran utama adalah just do it. Kalau memang mau lanjut kuliah dengan support dari LPDP, just do it. Jangan pernah menganggap bahwa LPDP adalah sesuatu yang mewah, karena sesungguhnya pendidikan ialah hak segala bangsa. LPDP itu ada beasiswa inklusif, dia tidak ditujukan bagi orang-orang yang harus pintar di sini, orang-orang yang harus pintar di situ, orang-orang yang harus bisa ini, bisa itu. No. Selama kalian ada kemauan dan selama kalian bisa ngejelasin apa yang mau kalian kontribusiin ke negara, LPDP amat sangat welcome dengan kalian. So, nggak ada salahnya untuk mencoba, tapi lagi-lagi dengan persiapan yang matang, dengan keyakinan yang matang, dan juga dengan mental yang sudah siap untuk mulai journey LPDP kalian. Oke. Ya, kurang lebih gitu kali ya untuk ngobrol aku bersama Kak Bima Dewanto. Mungkin Kak Bima ada sosial media atau apa yang bisa di-follow? Atau tidak main? Ada, cuma ya I'm not a kind of like, you know, like Instagram di private, everything is on private. But it's okay if you want to follow me and reach out to me kalau misal ada any kind of question tentang LPDP. Karena jujur banget, itu bisa gue bilang kayak amal gue sebagai award di LPDP. Jadi siapapun dari kalian yang emang mau tanya-tanya tentang LPDP, just feel free to reach out to me. Nggak gue suruh bayar apa-apa, bener-bener kita willing banget untuk membantu. Nggak hanya gue, tapi juga teman-teman award di lainnya juga mau willing to support you for any kind of questions about LPDP. Oke, terima kasih Kak Bima sudah hadir ke Ulti. Dan bukunya jangan lupa dicek. Glasgow dan Memori Laki-Laki Biasa by Bima Dewanto. Bukan Rio Dewanto ya, Bima Dewanto. Oke, aku closing dulu kali ya Kak. Ya, silakan. Kurang lebih seperti itu percakapanku bersama Kak Bima Dewanto. Tadi pengen ngomong, kan gara-gara Rio Dewanto nih. Ya udah, kalau gitu terima kasih Ultimate sudah nonton Ulti sampai detik ini, dan kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Dadah. Bye.